Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia dengan NIM 1907030555. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, mata kuliah Biologi Laut dengan judul materi arus laut. Yang pertama, pertanyaannya ialah, adakah hubungan suhu dengan proses terjadinya upwelling? Jawabannya ada. Dikarenakan upwelling ini terjadi karena adanya proses divergensi Ekman dan juga dipengaruhi oleh angin. Upwelling ini bisa terjadi pada dua perairan, yaitu pada perairan laut lepas dan juga pada pantai. Pada perairan laut lepas, upwelling ini dipengaruhi oleh arus yang menyebar di massa air di lapisan bawah menuju permukaan atas untuk mengisi kekosongan. Kemudian sedangkan pada pantai dipengaruhi oleh divergensi Ekman dan juga tiupan angin serta massa jenis. Tiupan ini dapat mempengaruhi suhu sehingga menjadi lebih rendah dan juga salinitas menjadi tinggi serta membawa zat hara dan juga nutrisi yang dapat digunakan sebagai makanan dari hewan atau ikan laut. Kemudian yang kedua, adakah keuntungan dari El Niño? Ada. Karena mempengaruhi air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia pada garis lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk pengangkut panas global. Kemudian yang ketiga, adakah dampak negatif maupun positif terhadap upwelling? Ada, berdampak negatif dan juga positif. Berdampak positif dikarenakan upwelling ini membawa air yang banyak mengandung nutrisi sehingga digunakan sebagai makanan dari fitoplankton dan juga alga. Berdampak negatif dikarenakan upwelling ini membawa hewan jauh dari habitatnya sehingga kelangsungan hidupnya itu lebih rendah dan juga mempengaruhi kelimpahan dari ikan. Yang keempat, kesimpulan apa yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Yaitu upwelling merupakan fenomena naiknya air laut di lapisan bawah menuju ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Nah, air lindo ini penting ya karena mempengaruhi sirkulasi laut yang mempengaruhi juga distribusi panas atau freshwater. Nah, juga mempengaruhi biodikimikal, mempengaruhi air sea interaction dan secara lokal mempengaruhi sirkulasi massa air dan juga mempengaruhi distribusi atau migrasi, mempengaruhi curah hujan dan pola iklim. Yang kelima, apakah ada hubungan antara kelimpahan ikan dan pergerakan arus laut? Yaitu ada. Pengaruh arus ikan itu bereaksi secara langsung terhadap perubahan lingkungan. Yang mana dipengaruhi oleh arus dengan mengarahkan dirinya secara langsung. Jadi arus ini dampak jelas dalam organisme. Jadi yang terletak di garis mendatar itu pada tubuh ikan, yang mana reseptor yang ada pada organisme itu yang mampu memberikan informasi perubahan mekanis dalam lingkungan seperti gerakan, tegangan, atau tekanan. Nah, biasanya gerakan ikan selalu mengarah menuju arus. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.